Sistem Super Devouring. Bab 441 Pertarungan Terakhir. Meskipun ini adalah pertama kalinya Tang Huaizi melihat seekor naga aneh di antara naga-naga terbang, ia memperkirakan bahwa naga beracun itu tidak jauh lebih kuat, jadi ia mulai bertarung tanpa berpikir. Hal yang sama terjadi pada Guqi dan boneka perang tulang putih. Selama mereka membunuh naga beracun ini, mereka dapat menggali seluruh area. Mungkin cincin Qiankun jatuh di tempat lain. Namun, ketika serangan mereka jatuh pada naga beracun itu, mereka sama sekali tidak berpengaruh. Bagaimana mungkin? Ki sejati dilemahkan oleh gas beracun. Seranganku bahkan tidak dapat menghancurkan sisiknya. Seorang tetua berseru. Dia berada di level 560 naga. Jika dia menggunakan seni bela diri, dia dapat membunuh binatang suci tingkat ke-6 dari Ki pengendali. Tidak hanya dia, tetapi 5 tetua lainnya juga sama. Selain itu, bahkan Tang Huaizi, yang memiliki 620 naga, tidak dapat menghancurkan sisik naga beracun itu. Naga beracun itu terbang di atas ke-6 orang itu, lalu membuka mulutnya dan tiba-tiba memuntahkan seteguk racun hijau. Bahu seorang tetua tak sengaja tersentuh beberapa tetes racun, dan seluruh bahunya meleleh. Jika dia terkena seluruh kolam racun tadi, aku khawatir dia akan meleleh menjadi darah. Itu sangat beracun, hati-hati. Tang Huaizi mengingatkan lagi. Naga terbang itu terbang di langit, terus-menerus memuntahkan racun, jadi boneka perang tulang Guqi tidak berguna. Selain itu, sekelompok orang di bawah hanya bisa menggunakan serangan jarak jauh, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mematahkan sisik naga racun itu, bahkan Guqi. Sialan. Guqi mengutuk, dan mengeluarkan pedang tulang dari cincin Qiankun dan menyerang lagi. Krak. Suara renyah terdengar di telinga semua orang, dan akhirnya menghancurkan pertahanan, tetapi itu hanya jeda. Naga racun itu juga sedikit terkejut, tetapi ia hanya melirik Guqi dengan kepalanya yang mulia dan terus menyerang para tetua. Ia juga mengerti bahwa kamu harus memilih kesemek yang lemah. Racunnya sangat kuat, dan sulit bagi para tetua untuk bersembunyi. Bagaimanapun, mereka harus memperhatikan kaki mereka dan tidak menginjak rumput atau bunga beracun yang korosif. Pertarungan ini tampaknya seimbang, tetapi semakin lama berlangsung, semakin unggul naga beracun itu. Karena racun yang dimuntahkannya telah melelehkan bunga dan rumput beracun, lalu meresap ke dalam lumpur. Seorang tetua secara tidak sengaja menginjaknya, dan seluruh kakinya meleleh, lalu dia jatuh di atasnya dan meninggal dengan menyedihkan. Baru pada saat itulah Tang Huaizi menyadari bahwa mereka bukan tandingan naga beracun ini dan harus mundur. Pergi! Teriak Tang Huaizi segera. Pada saat itu, dia dan Guqi berbalik dan pergi, dan 5 tetua yang tersisa melakukan hal yang sama. Melihat ini, naga beracun itu meraung ke langit dan mengejarnya. Jika ini hanya naga terbang, ke-6 orang itu mungkin bisa membunuhnya, tetapi sayangnya, ini adalah naga beracun, jauh lebih kuat daripada naga terbang biasa. Dan ranah naga beracun ini lebih tinggi dari mereka semua, jadi 5 tetua tidak dapat melarikan diri dari pengejaran dan semuanya meleleh oleh racun. Hanya Guqi dan Tang Huaizi yang berhasil pergi. Naga beracun itu terlalu malas untuk mengejar mereka dan kembali ke ladang penanaman. Saat ini, hanya ada satu manusia yang tersisa di ladang penanaman ini, dan itu adalah Ye Xuan, yang telah bersembunyi di samping dengan napas tertahan. Ketika naga beracun itu mengejar Tang Huaizi dan 2 lainnya, dia kebetulan mengambil cincin Qiankun milik 6 tetua. Bahan cincin Qiankun ini mirip dengan senjata surgawi tingkat menengah, dan naga beracun itu masih bisa melelehkannya. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menguji racun itu dengan tangannya sendiri, dan benar saja, tangannya meleleh sekali. Namun, untuk kedua kalinya, kulitnya memiliki resistensi, dan racun ini tidak berpengaruh padanya. 6 cincin Qiankun memungkinkan alam Ye Xuan untuk menerobos dari 430 naga menjadi 460 naga. Sekarang jika dia menggunakan kemarahan Raja Binatang Buas, dia dapat melambung hingga 600 naga. Saat ini, dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan Guqi dan 3 Yuqi tingkat ke-6 lainnya. Saat naga beracun itu kembali ke sarangnya, Ye Xuan juga meninggalkan ladang penanaman ini. Kali ini, dia juga memperoleh banyak hal. Saat ini, dia meninggalkan ladang penanaman untuk mencari tahu apakah Guqi dan Tang Huaizi masih di sana. Guqi dan Tang Huaizi, yang baru saja dikejar oleh naga beracun itu, juga bersembunyi jauh. Untungnya, naga beracun itu tidak mengejar mereka lagi, kalau tidak, mereka harus melarikan diri secara terpisah. Kakak, apakah kamu benar-benar tidak menemukan cincin Qiankun?
Sekarang hanya ada Tang Huaizi dan Guqi, jadi Tang Huaizi langsung memanggil yang terakhir dengan sebutan, kakak. Benar-benar tidak, tetapi tulang-tulang para pendahuluku dari Sekte Tulang Putih semuanya utuh. Beri aku waktu, aku akan memurnikannya menjadi boneka perang tulang putih, dan kemudian aku akan dapat membunuh naga beracun itu. Guqi melirik boneka perang tulang putih di sampingnya. Boneka perang tulang putih ini telah bersamanya selama lebih dari 10 tahun. Boneka itu baru disempurnakan hingga tingkat ke-6 pengendalian Ki beberapa waktu lalu, dan butuh banyak bahan alam dan harta karun untuk meningkatkan kekuatan tulangnya. Sekarang, saatnya untuk berubah. Masih ada 6 cincin Qiankun di sana. Tang Huaizi mengingatkan. Tidak masalah jika ke-6 tetua itu mati, tetapi orang-orang yang mereka bunuh sebelumnya telah dibagikan. Masih ada banyak hal di dalam 6 cincin Qiankun, dan dia sedikit enggan untuk menyerahkannya. Jangan khawatir, tunggu sampai aku menyempurnakan boneka perang tulang putih baru ini, dan kemudian aku akan membunuhnya. Guqi berkata sambil menyeringai. Tapi, anak itu mungkin masih hidup. Tang Huaizi memikirkan Ye Xuan, faktor tak dikenal yang dapat membunuh pemimpin Sekte 100 Racun di depannya. Anak ini pasti telah menyebarkan berita bahwa aku ada di sini. Karena naga racun telah mundur, mari kita keluar untuk berjaga. Guqi juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap Ye Xuan, dan segera kembali dengan cara yang sama. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Xuan dapat merajalela di sana, itu tidak masuk akal. Target mereka adalah cincin Qiankun itu. Guqi dan Tang Huaizi datang keluar formasi racun lagi. Yang terakhir melihat mayat-mayat di tanah dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, anak ini sangat kejam bahkan dia membunuh sesama muridnya. Para murid yang dia sebutkan adalah para murid dan tetua dari Sekte 100 Racun yang membelot ke Sekte 5 Racun. Tentu saja, sejak awal, Tang Huaizi dan saudaranya tidak berpikir untuk berbagi sesuatu dengan orang lain. Mereka ingin menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri. Karena alasan ini, Tang Huaizi ragu-ragu untuk waktu yang lama, karena dia telah mendirikan Sekte 5 Racun dengan susah payah. Namun, tepat ketika mereka berjalan ke pintu masuk susunan racun, mereka tiba-tiba mendengar suara yang datang dari susunan racun. Langkah kaki, itu anak itu. Keduanya langsung bereaksi. Total ada 13 orang yang memasuki susunan racun, ditambah boneka perang tulang putih. Jika Guqi dan Tang Huaizi dikecualikan, hanya ada 11 orang. Di antara 11 orang ini, kepala Sekte 100 Racun meninggal lebih dulu, diikuti oleh 4 tetua, dan terakhir 6 tetua yang disemprot sampai mati oleh naga racun. Meskipun pemimpin Sekte 100 Racun tidak mati di depan mereka, mereka memperkirakan dia juga sudah mati. Jadi, orang yang keluar pasti Ye Xuan. Bab 442, 1 lawan 3. Seperti yang diharapkan, itu seperti yang mereka harapkan. Ketika mereka melihat sosok itu perlahan berjalan keluar dari susunan racun, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Anak ini benar-benar dapat berpindah di antara dua susunan racun. Anak baik, kamu berani keluar dari sini. Tang Huaizi berkata dengan heran. Hehe. Ye Xuan menyeringai, dia juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini tidak terus melarikan diri, tetapi memilih untuk kembali ke sini untuk menjaganya. Apakah semua cincin Qiankun itu ada padamu? Tang Huaizi bertanya langsung tanpa memberi Ye Xuan kesempatan untuk berbicara. Tidak ada yang tertinggal. Ye Xuan mengangguk dan bertanya kembali, apakah pemimpin Sekte 100 Racun, Feng Shan, telah dibunuh olehmu? Tidak, aku mengirim seseorang untuk membawanya kembali ke Sekte 5 Racun. Mengapa, apakah kamu masih ingin menyelamatkannya? Tang Huaizi menyipitkan matanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku penasaran, apakah kamu mendapatkan cincin Qiankun dari senior itu? Ye Xuan bertanya lagi. Tang Huaizi menunjukkan senyum dingin, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Kalau begitu tidak ada, kalau tidak, kalian seharusnya sudah bertarung sejak lama. Ye Xuan menebak. Tang Huaizi dan Guqi saling memandang. Tampaknya Ye Xuan tidak bodoh, dan jauh lebih pintar daripada para tetua Sekte 5 Racun. Pada saat ini, Guqi tiba-tiba berkata, wah, kualifikasimu tidak buruk. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Sekte Tulang Putihku? Hehe, kamu menginginkan seni bela diri milikku yang tiba-tiba dapat meningkatkan kekuatan 100 naga, kan? Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Ya, bagaimanapun, kamu telah mempelajarinya. Bukankah wajar untuk menyerahkannya kepada Tuan?
Selama kamu bersedia menyerahkannya, aku akan memberikan Xiaobai kepadamu setelah aku berhasil menyempurnakan boneka perang tulang putih. Guqi berkata, dan juga melirik boneka perang tulang putih dari tingkat ke-6 kendali Qi di sampingnya. Seni bela diri dapat diajarkan kepada orang lain, tetapi kemarahan Raja Binatang Buas bukanlah seni bela diri, dan Ye Xuan tidak dapat mengajarkannya bahkan jika dia mau. Selain itu, kedua orang ini kejam dan telah membantai Sekte 100 Racun. Bahkan jika Ye Xuan tidak membalas dendam pada Feng Yaking, dia harus memikirkan kekuatannya sendiri. Aku sangat tertarik dengan metode mengendalikan tulang, kata Ye Xuan. Jadi, kamu setuju? Mata Guqi berbinar, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan pandangan serakah, serta niat membunuh. Membiarkannya menerima Ye Xuan sebagai muridnya. Sungguh lelucon. Dia berpikir untuk mendapatkan amarah Raja Binatang terlebih dahulu, lalu membunuh Ye Xuan. Alasan mengapa mereka berdua belum mengambil tindakan sampai sekarang adalah karena mereka tidak tahu apakah Ye Xuan memiliki buku rahasia amarah Raja Binatang di cincin Qiankunnya. Jadi, Ye Xuan belum bisa dibunuh. Namun, Ye Xuan tidak sebodoh itu. Tidak, kurasa kamu ingin membunuhku setelah mendapatkan seni bela diri ini, kan? Kata Ye Xuan sambil mengeluarkan pedang 8 Desolate. Dia sudah cukup banyak bicara, dan sudah waktunya untuk mulai bertarung. Dasar orang bodoh, kalau begitu aku akan menangkapmu dulu, lalu menyiksamu. Guqi mendengus dingin dan mengeluarkan pedang tulang. Begitu pula dengan Tang Huaizi. Pada hari itu, Ye Xuan berhasil lolos dari bawah hidung mereka, dan baru saja dia menerobos susunan racun sesuka hati, jadi mereka tidak berani ceroboh. 3 pasukan tempur Yuqi tingkat 6 mengepung Ye Xuan di tengah. Ye Xuan memegang pedang 8 Desolate dan menatapnya dengan dingin. Dia sudah mengurutkan kekuatan ketiga orang itu dalam benaknya. Yang terlemah tentu saja boneka perang tulang putih, lalu Tang Huaizi. Kekuatan Guqi lebih kuat dari Tang Huaizi, dan pedang tulang di tangannya juga lebih baik dari Tang Huaizi, jadi dialah yang terkuat. Dalam hal ini, Ye Xuan hanya punya satu cara untuk bertarung, yaitu membunuh boneka perang tulang putih terlebih dahulu dan dengan cepat mengurangi kekuatan tempur lawan. Angin dingin bertiup, dan keempat sosok itu tidak bergerak saat mendengar angin. Pada saat ini, Tang Huaizi dan Guqi saling memandang dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Namun saat mereka saling memandang, Ye Xuan juga menggunakan Beast King Fury. Bang! Kekuatan Ye Xuan langsung meluas dan mencapai 600 naga. Dalam hal ranah, meskipun dia lebih dari 20 naga lebih lemah dari Tang Huaizi dan Guqi, dia masih memiliki kemajuan kelincahan, dan kecepatannya telah melampaui 700 naga. Sangat cepat. Tang Huaizi dan Guqi terkejut, karena kecepatan Ye Xuan meledak saat ini jauh lebih cepat daripada saat dia menyerang dan membunuh pemimpin cabang Sekte 100 Racun dalam susunan racun. Dan target utama Ye Xuan adalah boneka perang tulang putih. Guqi tahu bahwa boneka perang tulang putih bukanlah tandingan Ye Xuan, dan buru-buru mengendalikan boneka perang tulang putih untuk berlari ke arahnya. Namun, Ye Xuan mencegat boneka perang tulang putih di jalan. Teknik pedang Huang Kuan, pemakaman Huang Kuan. Ye Xuan menggunakan jurus pamungkasnya langsung pada boneka perang tulang putih. Boneka perang tulang putih ini bukanlah kerangka biasa. Ada benda perak yang menghubungkan persendiannya, jadi selama ini dihancurkan, boneka perang tulang putih itu seharusnya tidak berguna. Energi yang digulirkan oleh pemakaman Huang Kuan menyerang boneka perang tulang putih itu, dan boneka perang tulang putih itu bereaksi lambat dan langsung terguling. Krak, krak. Dalam sekejap, lengan boneka tulang yang memegang pedang itu jatuh ke tanah. Kekuatan tempur musuh langsung melemah. Sialan. Guqi mengumpat dalam hati. Dia tidak menyangka alam Ye Xuan tiba-tiba meningkat begitu cepat, hampir mengejar mereka berdua. Teknik pedang Huang Kuan, pemakaman Huang Kuan. Ye Xuan menebas dengan pedang lagi, kali ini, melumpuhkan kaki kiri boneka tulang itu. Sekarang, boneka tulang itu bukan ancaman bagi Ye Xuan. 3 lawan 1, langsung menjadi 2 lawan 1. Nak, mati. Guqi sangat marah, karena dia menghabiskan banyak bahan dan waktu untuk boneka tulang ini. Untuk mengejar Ye Xuan sebelumnya, boneka tulang itu menginjak bubuk racun, menyebabkan telapak kakinya terkorosi dan kecepatan gerakannya menurun. Sekarang sudah bagus, titik koneksi antara lengan dan paha hancur, yang akan menghabiskan banyak bahan. Wajah Ye Xuan muram, dan dia memadatkan pedang pembunuh naga. Menghadapi serangan dari 2 orang, dia harus menjaga jarak. Pedang pembunuh naga itu panjangnya lebih dari 2 meter, jadi jaraknya pas. Dentang.
Dentang, dentang. Meskipun ada dua lawan, kecepatan Ye Xuan luar biasa, jadi dia bisa mengatasinya. Ketiganya menyerang dengan sangat cepat, tetapi Ye Xuan bahkan lebih cepat. Garis keturunannya dibawa ke ekstrim, dan teknik pedang Huang Quan dan teknik tubuh Yinyu-nya juga digunakan hingga puncaknya. Namun, butuh waktu untuk membunuh dua Master Yuki tingkat 6 dengan cara ini. Pada saat ini, pikiran Ye Xuan bergerak. Apa yang kau katakan? Biarkan aku memotong leher boneka perang tulang putih itu. Lalu kau bisa ikut bertempur. Ye Xuan sedikit terkejut. Itulah pesan yang dikirim Megatron kepadanya. Baiklah, kalau begitu aku akan percaya padamu kali ini. Dia tidak peduli dengan hal lain dan langsung meningkatkan kecepatannya hingga mencapai puncak, menjauh dari keduanya. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik. Teknik pedang mata air kuning, pedang jatuh ke mata air kuning. Sebuah tebasan menembus udara dan langsung memotong kepala boneka perang tulang putih itu. Kemudian, Megatron, yang berada di ruang Ye Xuan, langsung muncul dan bergegas menuju boneka perang tulang putih itu. Apa-apaan itu? Bab 443 Pembantaian Naga. Apa-apaan itu? Guqi dan Tang Huaizi sama-sama tercengang. Boneka perang tulang putih itu tidak lagi menjadi ancaman. Mereka tidak mengerti mengapa Ye Xuan harus meluangkan waktu untuk menghancurkan boneka perang tulang putih itu, mereka juga tidak mengerti apa benda hijau itu. Orang yang lebih terkejut tentu saja Guqi, karena dialah yang membuat boneka perang tulang putih ini sendiri, dan hanya dia yang tahu bahwa tulang leher boneka perang tulang putih itu adalah titik lemahnya. Pah! Lumpur yang berubah menjadi Megatron jatuh ke boneka perang tulang putih itu, lalu menghilang sedikit demi sedikit. Lumpur itu malah meresap ke dalam tulang-tulangnya. Saat berikutnya, boneka perang tulang putih itu berdiri lagi. Apa? Mata Guqi membelalak, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Baru saja, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa titik-titik sambungan lengan dan paha boneka perang tulang putih itu hancur, dan kepalanya terpenggal, tetapi sekarang, boneka itu telah pulih seperti sebelumnya. Tidak, boneka itu belum pulih. Saat ini, sudah ada genangan cairan perak di tanah. Megatron telah membersihkan titik-titik koneksi tersebut, dan menggunakan tubuhnya untuk menyusun kembali boneka perang tulang putih. Ini tidak mungkin. Teriak Guqi. Bahkan Ye Xuan tidak menduga kejadian ini. Dia meliriknya dengan linglung dan menemukan bahwa level pada panel Megatron telah mencapai level ke-6 Control Ki, 605 naga. Awalnya Megatron hanya memiliki 300 naga, dan sekarang setelah bergabung dengan boneka perang tulang putih, boneka itu telah ditingkatkan menjadi 605 naga. Wah, itu benar-benar mengejutkanku. Mata Ye Xuan bersinar dengan warna yang aneh. Dentang. 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 Boneka perang tulang putih langsung berpindah sisi ke sisi Ye Xuan dan bergabung dalam pertempuran dengan pedang. Itu sebanding dengan level ke-6 Control Ki. Bersama dengan Ye Xuan, boneka itu langsung menekan Guqi dan Tang Huaizi dan membuat mereka mundur selangkah demi selangkah. Sudah waktunya bagi kalian berdua untuk mati. Semangat Ye Xuan tinggi karena boneka perang tulang putih menahan Tang Huaizi, dan lawannya adalah Tang Huaizi. Sialan. Tang Huaizi juga mengumpat dalam hatinya. Awalnya, mereka bertarung secara seimbang dengan Ye Xuan, tetapi sekarang ada boneka perang tulang putih tambahan dari tingkat ke-6 pengendalian Qi, dan situasinya langsung terbalik. Swiss. Serangkaian sinar dingin menyambar, dan sepotong besar daging terputus dari bahu Tang Huaizi, dan bahkan lehernya tergores, berdarah. Tang Huaizi tahu bahwa dia akan mati. Dia adalah pemimpin Sekte Lima Racun, tetapi dia benar-benar dibuat seperti ini oleh seorang anak kecil. Sungguh memalukan. Nak, aku akan mati, tetapi kamu juga akan mati. Tiba-tiba, Tang Huaizi berteriak keras, dan kemudian tubuhnya mulai berubah menjadi hijau, tampak sembelit. Melihat ini, Ye Xuan merasa ada yang tidak beres dan mundur dengan cepat. Bang! Tubuh Tang Huaizi meledak, darah dan daging berterbangan di mana-mana, dan bubuk hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Racun tersembunyi di dalam tubuh. Ye Xuan terkejut. Pemimpin makam hantu ini benar-benar kuat. Tang Huaizi benar-benar menyembunyikan racun di tubuhnya. Itu mengerikan. Untungnya, kecepatannya cepat dan dia sudah melesat sejauh 100 meter, jadi bubuk racun itu tidak mengenainya. Kakak kedua. Mata Guqi memerah saat melihat kakaknya menghancurkan dirinya sendiri. Itu benar-benar kakak. Ye Xuan sedikit terkejut saat mendengar teriakan itu, tetapi sesaat kemudian mulutnya sedikit melengkung. Jangan khawatir, kamu akan segera turun untuk menemaninya.
Dia bergegas keluar dengan cepat, menepuk beberapa telapak tangan untuk menyingkirkan bubuk racun itu, lalu mengambil cincin Qiankun milik Tang Huaizi. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 480 naga. Alamnya tiba-tiba melonjak. Sekarang kecepatannya telah mencapai 750 naga. Swiss. Dia tidak menunda sama sekali dan bergegas keluar dengan cepat. Guqi juga siap mati, tetapi dia tidak ingin mati begitu saja. Dia harus membawa Ye Xuan bersamanya. Dia mengeluarkan botol giok dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Botol giok itu tidak berisi cairan, tetapi gas. Kematian. Ki kematian memenuhi tubuh, tulang meledak. Guqi menatap Ye Xuan yang berlari mendekat, dan meledak seperti Tang Huaizi. Bang! Daging dan darah beterbangan di mana-mana, dan bubuk tulang langsung terguncang sejauh 100 meter. Ye Xuan bereaksi sedikit lambat, dikejutkan oleh gelombang kejut, dan terbang keluar. Embun. Dia memuntahkan seteguk darah. Untungnya, dia memiliki lebih dari 600 naga saat ini, kalau tidak dia akan mati karena pukulan ini. Terlalu mengerikan, yang satu memiliki racun di tubuhnya, dan yang lain bahkan tulangnya meledak. Pemimpin makam hantu ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Ye Xuan berdiri dengan susah payah, dan saat berikutnya, dia dengan cepat bergegas mendekat. Baru saja, Megatron berada di sekitar Bone Seven. Xiao Tian. Ye Xuan berteriak. Boneka perang tulang putih telah terguncang hingga berkeping-keping, dan tulang-tulang keras yang dimurnikan secara khusus juga hancur. Namun, Megatron bersembunyi di tulang-tulang boneka perang tulang putih, jadi dia selamat. Boneka itu merangkak keluar, berubah menjadi seekor burung kecil dan mendarat di bahu Ye Xuan. Huhu, baguslah kamu baik-baik saja. Ye Xuan melirik panel dan menemukan bahwa Megatron telah memulihkan kekuatan 300 naga. Tampaknya ini terkait dengan mayat yang ditampungnya. Jangan khawatir, boneka perang tulang putih ini hancur, tetapi ada ki kendali tingkat 8 di cincin Qiankun-nya. Jika saatnya tiba, aku akan belajar memurnikan boneka perang tulang putih dan membantumu memurnikan yang lebih kuat. Ye Xuan menghibur. Kemudian, dia berjalan mendekat dan mengambil cincin Qiankun milik Guqi. Pedang tulang yang dipegang Guqi bagus, jadi dia juga memasukkan satu ke dalam cincin Qiankun dan memberikannya kepada Megatron. Dia menenggelamkan pikirannya ke dalam cincin Qiankun, tetapi tidak menelan semuanya. Sebaliknya, dia mulai mencari terlebih dahulu. Ketemu, buku rahasia tulang putih. Ye Xuan mengeluarkan buku putih dan mencatatnya dalam sistem menelan. Setelah mempelajari buku rahasia tulang putih ini, tidak ada kemahiran, jadi itu dianggap telah dipelajari sepenuhnya. Tidak hanya itu, dia juga menemukan seni bela diri gerakan tubuh yang bagus. Ding, tuan rumah telah mempelajari langkah hantu neter, dan level saat ini adalah 10%. Dalam pertempuran sebelumnya, gerakan tubuh Yinyu jauh lebih buruk daripada langkah hantu neter, jadi kedua belah pihak menemui jalan buntu. Jika Ye Xuan telah mempelajari langkah hantu neter sejak lama, Tang Huaizi dan Guqi akan rentan di matanya. Baiklah, aku telah mempelajari cara mengendalikan dan memurnikan boneka perang tulang. Namun, tidak ada cukup bahan di cincin Qiankun Guqi untuk memurnikan boneka perang tulang tingkat 8 yang dapat mengendalikan Qi. Sepertinya aku harus mengumpulkan beberapa. Megatron, kamu dapat menggunakan boneka perang tulang ini terlebih dahulu. Ye Xuan berkata sambil mengeluarkan boneka perang tulang lainnya. Ini adalah boneka perang tulang cadangan Guqi, dan hanya memiliki 560 naga. Ye Xuan menghancurkan semua titik koneksi di tubuhnya, lalu membiarkan Megatron menyatu dengan boneka perang tulang putih. Kemudian, dia melahap benda-benda yang tidak ada di cincin Qiankun. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 500 naga. Guqi adalah penjaga sekte tulang putih. Dia juga mendapat manfaat paling banyak dari pertumpahan darah sekte 100 racun ini, dan secara langsung membiarkan Ye Xuan menembus kekuatan 500 naga. Sekarang, masalahnya telah berakhir, tetapi Ye Xuan tidak terburu-buru untuk pergi ke sekte 5 racun, tetapi kembali ke susunan racun. Kali ini, dia ingin membunuh naga itu. Lahan penanaman ini dipengaruhi oleh naga racun, dan bahan-bahan alam serta harta karun menjadi berharga. Ye Xuan mengumpulkannya sambil bergerak maju. Dia ingin mengambil semua susunan racun. Bab 444, Pengendalian Qi tingkat ke-7. Ye Xuan menghabiskan seharian penuh untuk membongkar susunan racun dari sekte 100 racun, lalu menghabiskan sehari lagi untuk membongkar 10.000 racun dari sekte 5 racun. Pada saat ini, kabut beracun telah menghilang. Ye Xuan terus mengumpulkannya.
Akhirnya, naga beracun itu menemukannya. Raungan. Naga beracun itu meraung, keluar dari gua, dan menyemburkan seteguk racun korosif ke arah Ye Xuan di kejauhan. Hari itu, Guki dan 3 orang lainnya yang bekerja sama tidak dapat mengalahkanmu. Hari ini, aku akan melihat apa yang dapat kau lakukan. Ye Xuan mengeluarkan 8 pedang desolate, mengorbankan pedang besar pembantai naga, dan bergegas maju. Kali ini, dia bahkan tidak membutuhkan amarah Raja Binatang. Pedang besar pembantai naga memiliki peningkatan kerusakan pada naga, dan efek penghakiman naga bahkan lebih jelas. Ditambah dengan darah Raja Binatang, tidak sulit baginya untuk membunuh naga beracun ini. Namun sebelum itu, Ye Xuan masih menggunakan naga beracun ini untuk meningkatkan Nether Ghost Step. Ding, kemahiran Nether Ghost Step telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 40%. Ding, kemahiran Nether Ghost Step telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 50%. Ding, kemahiran Nether Ghost Step telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 60%. Ding, kemahiran Nether Ghost Step telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 70%. Ye Xuan berlatih dengan naga beracun ini selama lebih dari 10 menit sebelum ia meningkatkan Nether Ghost Step menjadi 70%. Pada saat ini, kecepatan Nether Ghost Step hampir sama cepatnya dengan Silver Feather Body Skill yang mencapai 100%. Hampir selesai, aku akan membunuhmu. Mata Ye Xuan bersinar, dan kecepatannya meledak seketika. Kakinya terbang di udara dan menyapu ke sisi naga beracun itu. Pedang pembunuh naga, tebasan. Retak. Pedang ini dengan mudah menancap ke dalam daging dan darah naga beracun itu, dan naga beracun itu meraung kesakitan. Ia berbalik dan mencakar, tetapi Ye Xuan dengan mudah menghindarinya. Krak, krak, krak. Naga beracun itu dipukul oleh Ye Xuan tanpa kemampuan untuk melawan. Dalam waktu kurang dari 3 detik, kepala naga itu terpotong oleh penghakiman naga. Plop. Mayat naga beracun itu jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Selain memurnikan tulang manusia, sekte tulang putih juga dapat menggunakan tulang lainnya. Naga beracun tingkat ke-6 dari kendali Ki ini adalah pilihan yang bagus. Ye Xuan berpikir dalam hati. Meskipun ia belajar untuk memurnikan boneka perang tulang putih, ia belum mencobanya, jadi ia harus menemukan beberapa mayat untuk berlatih. Ia mengupas tulang-tulang naga beracun itu dan menaruhnya ke dalam ruang yang melahap. Kemudian, ia mulai menyapu tanah penanaman ini. Tanah penanaman ini dipengaruhi oleh naga beracun, dan nilai bahan-bahan alam dan harta karun meningkat. Sepetak tanah ini memungkinkan Ye Xuan untuk meningkatkan kekuatan 3 naga, mencapai 505 naga. Setelah itu, Ye Xuan menemukan tempat untuk menggunakan bahan-bahan di cincin tulang 7 Qiankun untuk memurnikan tulang naga. Naga beracun itu awalnya berada di level ke-6 pengendalian Qi, tetapi jika Megatron dibiarkan hidup langsung di tulang naga ini, mungkin hanya akan berada di level ke-5 pengendalian Qi, jadi metode khusus harus digunakan untuk meningkatkan tulang tersebut. Ye Xuan membutuhkan waktu 3 hari untuk memurnikan tulang naga. Megatron sangat senang karena dia hidup langsung di tulang naga ini, dan kekuatan tempurnya mencapai level ke-6 pengendalian Qi. Sekarang Ye Xuan hanya berada di level ke-5 pengendalian Qi. Jika dia sedang terburu-buru, tidak buruk untuk menggunakan naga tulang pengendalian Qi level ke-6 ini. Dengan tambahan boneka perang tulang putih pengendalian Qi level ke-5, bahkan jika dia tidak mengambil tindakan kali ini, Sekte 5 Racun akan hancur. Ketika dia terbang di atas Sekte 5 Racun di atas naga tulang, seluruh Sekte 5 Racun menjadi gempar. Sekte 5 Racun telah mengirim banyak tetua sebelumnya, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ye Xuan. Saat ini, hanya ada beberapa pengendali Qi tingkat ke-5 di Sekte 5 Racun. Ye Xuan tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan dia tidak perlu menggunakan amarah Raja Binatang untuk menghadapinya. Wah, berani sekali kau menyeberangi perbatasan untuk membuat masalah di Sekte 5 Racunku. Seorang tetua Sekte 5 Racun dengan 590 naga berteriak. Dia sebenarnya tahu bahwa Tang Huaizi dan Guki telah bergabung, tetapi dia tidak tahu mengapa ada orang lain dari Sekte Tulang Putih di sini, dan mengapa dia datang ke Sekte 5 Racun untuk membuat masalah. Pemimpin Sekte 100 Racun, Feng San, ada di sini sebagai tamu, kan? Ye Xuan bertanya dengan keras sambil duduk di punggung naga tulang. Omong kosong, mengapa pemimpin Sekte 5 Racun ada di Sekte 5 Racunku? Tetua itu membalas, tetapi dialah yang mengantar Feng San yang terluka parah kembali hari itu. Karena kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia menukik langsung ke bawah.
Sungguh berani, ayo bersatu. Tetua itu berteriak, dan segera beberapa tetua dari tingkat kelima pengendalian Qi bergegas keluar. Pada saat ini, Ye Xuan telah mendarat di depan gerbang Gunung Sekte Lima Racun, dan formasi racun di luar Sekte Lima Racun sama sekali tidak dapat menghentikannya. Bunuh. Tang Huaizi mempelajari Sekte 100 Racun, dan kali ini, Ye Xuan mempelajari Sekte 5 Racun di bawah panji Sekte 100 Racun. Sekarang Sekte 5 Racun bahkan tidak memiliki tingkat ke-6 pengendalian Qi, dan tidak dapat menghentikan Ye Xuan dan naga tulang sama sekali. Dalam waktu kurang dari setengah menit, para tetua itu mati di seluruh tanah, dan ada lusinan dari mereka. Para pengikut Sekte 5 Racun merasa ngeri dan bersembunyi jauh, melihat ke arah dua dewa pembunuh di kejauhan. Sangat disayangkan bahwa para tetua Sekte 5 Racun ini hanya mengizinkan Ye Xuan untuk meningkatkan kekuatan 5 naga, mencapai 510 naga. Setelah semua tetua ini meninggal, Ye Xuan mencari Feng Shan sendirian, dan akhirnya menemukan Feng Shan dengan urat yang patah di sebuah gua di gunung belakang. Apakah itu kamu? Ketika Feng Shan melihat Ye Xuan, wajahnya sangat ketakutan. Jangan khawatir, putrimu baik-baik saja, aku akan membawamu ke sana sekarang. Ye Xuan melepaskan belenggu pada Feng Shan. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa Feng Shan sekarang telah diracuni dan tidak memiliki energi sejati di tubuhnya, tetapi ini hanya sementara. Ye Xuan terlalu malas untuk menjelaskan, dan langsung menyelamatkannya dari Sekte 5 Racun, dan kemudian mengirimnya ke Paviliun Kalajengking Terbang. Secara kebetulan, dia juga telah memulihkan wilayahnya saat ini. Kemudian, Ye Xuan menurunkannya dan pergi. Feng Shan sudah terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa kali ini dia telah menerima bantuan dari seorang guru. Tetapi yang tidak dia mengerti adalah karena Ye Xuan dapat mengendalikan tulang, mengapa dia bersembunyi. Selain itu, dia berani menunggangi naga tulang untuk terbang secara terbuka, yang benar-benar berani. Namun, karena Ye Xuan adalah penyelamatnya, dia tidak akan tidak berterima kasih kepada Ye Xuan. Titik. Sekarang semuanya sudah berakhir. Ye Xuan memanfaatkan kejadian ini untuk meningkatkan kekuatannya, dan dialah yang paling diuntungkan. Adapun yang lain, dia terlalu malas untuk peduli. Sekarang, dia menuju ke satu arah. Tempat yang ditujunya adalah Sekte 100 Racun. Master Xi dan Elder Wu telah dibunuh olehnya secara pribadi, dan sekarang hanya ada satu manajer Qiyu yang tersisa. Dia telah bersumpah sebelumnya, dan sekarang dia tentu saja harus memenuhinya. Namun, tepat saat dia hendak mencapai divisi 100 racun. Swoosh! Sosok berwarna darah tiba-tiba terbang di atas cakrawala. Ye Xuan berbalik kaget dan mendapati bahwa itu adalah seorang pemuda berpakaian berlumuran darah yang mendekat dengan cepat. Ketika Ye Xuan melihat naga terbang-terbang di sekitar pemuda berpakaian berlumuran darah itu, dia tercengang. Ada 73 naga terbang besar. Sial, kendali Qi tingkat ke-7. Bab 445 Dark Dragon Abyss. Sial, seorang pengendali Qi tingkat 7. Ye Xuan terkejut. Dia tidak mengerti mengapa seorang ahli super pengendali Qi tingkat 7 muncul di sini. Terlebih lagi, jelas bahwa pemuda berlumuran darah itu datang untuknya. Megatron, evakuasi dengan kecepatan penuh. Ye Xuan tidak peduli tentang apapun dan buru-buru memerintahkan Megatron untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Untungnya, pemuda berlumuran darah itu terbang melewati pengendali Qi, dan kecepatannya di udara hampir sama dengan kecepatan naga tulang. Apakah kamu yang menumpahkan darah ke Sekte 100 Racun? Tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar di telinga Ye Xuan, yang membuatnya langsung bereaksi. Orang ini seharusnya dari Sekte Blood Crow. Dia tidak berdaya. Di tempat yang begitu luas, master dari Sekte Blood Crow benar-benar dapat menemukannya. Nasibnya benar-benar buruk. Yang lebih tidak berdaya adalah bahwa orang-orang dari Sekte Blood Crow mengacaukannya dengan Bone Seven. Terlebih lagi, dia tidak dapat menjelaskannya. Sungguh tragis, manajer Qiyu, aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Ye Xuan menunggangi naga tulang dan langsung melewati Sekte 100 Racun, melarikan diri dengan gila-gilaan untuk menyelamatkan hidupnya. Pemuda ini adalah ahli tingkat ke-7 dalam mengendalikan Qi, dan dia berasal dari sekte besar. Kekuatannya pasti luar biasa. Namun, ketika pemuda itu menemukan Ye Xuan tadi, dia tiba-tiba mengeluarkan gagak darah, jelas-jelas memberi tahu yang lain. Jika Ye Xuan terjerat olehnya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jadi, dia hanya bisa lari dengan putus asa. Selama Qi sejati pemuda berpakaian darah itu dikonsumsi, dia akan aman.
Meskipun Yesuan ingin membunuh pemuda berpakaian darah itu, dia menahan diri saat ini. Melarikan diri itu penting. Mereka berdua lari dan mengejar, dan terbang selama lebih dari sehari. Kamu tidak bisa melarikan diri. Orang-orang dari Sekte Tulang Putih berani datang ke wilayah Sekte Ilahi Gagak Darahku. Aku harus membawa kepalamu kembali. Pemuda berpakaian darah itu masih mengejar. Dia telah memprovokasi Yesuan berkali-kali hari itu, tetapi Yesuan melarikan diri seperti orang gila seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Pada hari kedua, ramuan pemuda berpakaian darah itu akhirnya habis, dan dia tidak punya pilihan selain mengejar lagi. Sialan, dia benar-benar melarikan diri. Pemuda berpakaian darah itu menyerah dan berbalik. Yesuan menatap sosoknya yang pergi dan menghela napas lega. Pemuda berpakaian berlumuran darah ini benar-benar sabar. Dia telah mengejarnya selama 2 hari penuh. Jika dia tidak kehabisan persediaan, dia akan terus mengejarnya. Pertempuran antara 3 kekuatan utama di wilayah makam hantu agak terlalu intens. Namun, Yesuan tidak menganggapnya enteng dan terus terbang maju hampir sepanjang hari. Dia sekarang memiliki peta area ini. Kebetulan ada tempat bernama Dark Dragon Abyss di depan, yang sangat cocok untuknya berlatih. Dark Dragon Abyss penuh dengan naga. Dikatakan bahwa bos besar di Dark Dragon Abyss adalah Raja Naga Darat, dan ada banyak naga terbang dan naga darat. Tempat ini lebih berbahaya bagi orang lain, tetapi tidak menjadi masalah bagi Yesuan. Yesuan menunggangi naga tulang dan mendarat di mulut jurang naga kegelapan. Dibutuhkan banyak bubuk tulang untuk memurnikan boneka perang tulang putih, dan semakin tinggi wilayahnya, semakin baik. Jurang naga kegelapan setidaknya penuh dengan naga tingkat kelima dalam pengendalian Qi, yang masih dapat membantuku meningkatkan wilayahku. Yesuan berpikir dalam hati. Ini adalah rencana yang dibuatnya saat dikejar oleh pemuda berpakaian berlumuran darah. Untuk memurnikan boneka tulang, diperkirakan tidak akan ada banyak bahan di 9 Netherworld dari Sekte Raja Racun, jadi perlu memasuki tanah pemakaman Sekte Pengendalian Mayat, tetapi sebelum itu, Yesuan berencana untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Yesuan mendarat di tanah, sementara naga tulang yang dikendalikan oleh Megatron terbang di langit. Untuk menghadapi naga, pedang pemotong naga 8 Desolate secara alami sangat diperlukan. Titik. Yesuan memperkirakan bahwa pedang pemotong naga 8 Desolate memiliki setidaknya peningkatan serangan 50% terhadap naga. Jika penghakiman naga digunakan, itu seharusnya dapat menggandakan serangan. Dia baru saja masuk dan bertemu dengan beberapa naga bumi. Naga bumi ini terlihat sangat mirip dengan naga terbang, tetapi mereka kehilangan sepasang sayap. Mereka begitu kuat sehingga mereka dapat mengguncang bumi saat mereka berlari. 8 pedang tebasan naga Desolate, penghakiman naga. Yesuan langsung menebas 3 kali ke 3 naga bumi yang bergegas ke arahnya. Mendesis. 3 naga bumi terbelah menjadi 2. Membunuh seketika. Penghakiman naga benar-benar kuat. Di sini, bahkan jika aku tidak menggunakan amarah Raja Binatang Buas, aku dapat membunuh naga di bawah level ke-6 kontrol udara dalam hitungan detik. Yesuan berpikir dalam hati, dan dia menyapu untuk mengumpulkan 3 mayat naga dan jiwa binatang buas suci, lalu menelannya secara langsung. Ya, jika aku menyapu jurang naga kegelapan ini, aku tidak tahu seberapa banyak kekuatan yang dapat aku tingkatkan. Yesuan berpikir saat dia masuk lebih dalam ke jurang naga kegelapan. Megatron di langit mulai menyelidiki lagi. Naga tulang ini sangat besar, dan sangat mencolok bahkan jika terbang tinggi di langit. Yang mengejutkan Yesuan adalah ketika Megatron kembali, dia membawa kembali sekelompok besar naga terbang. Sial, kebencian ini begitu tinggi. Yesuan terkejut. Tampaknya naga terbang ini melihat bahwa tulang rekan senegaranya digunakan, jadi mereka mengejar Yesuan dan ingin memakannya hidup-hidup. Namun, semua naga terbang ini ada di sini untuk mati. Bunuh! Yesuan berteriak dan bergegas tiba-tiba. Semua naga terbang dari tingkat kelima pengendalian Qi terbunuh seketika oleh penghakiman naga. Sedangkan untuk tingkat ke-6 pengendalian Qi, beberapa dapat melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat lolos dari kematian. Lebih dari 60 naga terbang mati di tangan Yesuan dalam waktu 1 menit. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan naga 515. Kemudian, Yesuan terus masuk lebih dalam ke Dark Dragon Abyss, dan kekuatannya tumbuh dengan cepat. Mungkin ada ribuan naga terbang di Dark Dragon Abyss, dan semakin dalam mereka masuk, semakin kuat mereka. Pada saat ini, hampir semua naga terbang yang ditemui Yesuan berada pada level ke-6 pengendalian Qi. Setelah membunuh hampir seharian,
Ye Xuan juga meningkatkan kekuatan naganya menjadi 530 naga. Ia memperkirakan bahwa jika ia membunuh semua naga di jurang naga kegelapan, ia setidaknya dapat meningkatkan kekuatan naganya menjadi lebih dari 550 naga, yang masih merupakan perkiraan yang konservatif. Ia terus menyelami lebih dalam, dan kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu seberapa kuat Raja Naga Bumi dari jurang naga kegelapan, tetapi menurut alam naga-naga ini, ia seharusnya paling banyak berada di level ke-7. Ye Xuan diam-diam memperkirakan dalam hatinya. Ia masih dapat menghadapi Raja Naga Bumi level ke-7, tetapi ia takut Raja Naga Bumi level 8 akan datang. Itu akan sedikit merepotkan. Namun, ada begitu banyak naga terbang di sini, jadi ia hanya harus terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, raungan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga mencapai telinga Ye Xuan, dan kemudian bumi mulai berguncang, seolah-olah ada monster besar yang datang. Mungkinkah itu Raja Naga Bumi? Ye Xuan berhenti sejenak dan menjadi waspada. Bumi berguncang, dan sosok Ye Xuan terus naik turun, tetapi kemudian, Ye Xuan mengerutkan kening. Tidak hanya ada satu monster raksasa yang datang ke arahnya, tetapi dua. Raungan. Raungan itu memekakkan telinga. Ye Xuan menoleh dan melihat dua kepala besar muncul di tebing. Naga Bumi. Ye Xuan terkejut. Mata kedua naga bumi ini lebih besar dari seluruh tubuhnya. Itu cukup menakutkan. Pengendalian Ki tingkat ke-7. Ye Xuan mengerutkan kening. Tampaknya keduanya adalah bos dari Dark Dragon Abyss. Kedua belah pihak saling memandang, dan kemudian kedua naga bumi itu melompat dari tebing.